Sayyidina wa ala alihi wasallam ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Karanganyar, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Karanganyar. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dan berbagi ilmu dalam acara diseminasi kegiatan disiplin positif kami. Salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Allahumma amin. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu semua pada kegiatan siang hari ini dalam rangka diseminasi disiplin positif untuk aksi nyata kami di modul 1 Jalan Bergerak Angkatan 6, saya sendiri Septiana Cayasari dan rekan saya Ibu Adin SPD. Berikut saya bacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah inti, yang ketiga adalah penutup. Untuk pembukaan, marilah kita buka acara pada kegiatan siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk kepada acara inti, saya serahkan untuk materi pertama, yaitu adalah Bu Atin. Saya persilahkan Bu Atin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya lakukan kepada Bapak Ibu yang berkenan untuk hadir mengikuti sosialisasi disiplin positif untuk modul 1.4. Kebetulan saya dan Bapak dalam satu tim. Modul 1.4 itu adalah modul disiplin positif. Seperti yang kita ketahui, kalau disiplin itu biasanya kan apa-apa tepat waktu, semuanya serba ketat, semuanya serba sesuai aturan. Ternyata ini agak berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh beliaunya Ki Hajar Dewantara kaitan dengan makna disiplin. Jadi sangat berbeda. Makna Ki Hajar Dewantara tentang disiplin adalah bagaimana memotivasi diri sendiri untuk berusaha melakukan sesuatu sesuai dengan hati nurani yang nanti akan berguna untuk kepentingan umum. Jadi bagaimana perbedaannya? Mari kita bersama-sama belajar, guys. Saya juga di sini bukan karena saya lebih dan lebih tidak, tapi sekedar saya ingin berbagi ilmu, ingin berbagi apa yang sudah saya dapatkan. Semoga kita nanti menjadi mengetahui dan nanti dapat melaksanakannya di sekolah SMP Negeri 1 Karanganyar ini. Tujuan untuk pertemuan kali ini adalah budaya disiplin positif itu diterapkan di sekolah. Itu tujuan akhirnya nanti. Dan diharapkan guru beserta tenaga pendidik menjadi teladan dalam berdisiplin positif. Serta guru memahami posisi kontrol sekitar restitusi dalam menangani kasus di sekolah.
itu? Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan seperti yang tertera pada layar itu menurut Stephen R. Covey itu bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, jadi kemajuannya itu perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir. Terima kasih Bu Hedi. Bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Oke. Menurut Ki Hajar Dewantara itu mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ya. Sekilas kata-kata ini sepertinya sederhana, namun ternyata di balik itu ada makna yang sangat luar biasa. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tapi itu sama saja, sebab jika kita tidak melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Seperti tadi di awal bahwa makna disiplin yang selama ini kita pahami itu sangat berbeda dengan apa yang dipahami oleh Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang akan diterapkan pada disiplin itu sendiri. Seperti kita ketahui tentang profil pelajar Pancasila, ada beriman, bertakwa pada Tuhan, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Seperti yang sudah saya lakukan, kebetulan saya itu melakukan untuk berkebinekaan global adalah menggunakan budaya 5S. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang sudah periksa di depan, ada plang kecil. Di situ ada selamat datang di SMP Negeri 1 Karanganyar, sekolah dengan berbudaya 5S. Ada di situ ada tulisan mewujudkan dan lain-lain. Itu adalah termasuk dalam berkebinekaan global, di mana siswa-siswa itu berkebinekaan global berarti tentang bagaimana mereka itu saling bersikap antara satu dengan yang lain supaya terjadi interaksi. Jadi interaksi antara mereka akan membentuk suatu budaya dari satu daerah dengan daerah lain, dari satu desa dengan desa lain. Mereka saling berinteraksi, saling menghormati, dan nanti akan tercipta berkebinekaan global. Sederhana, tapi ini nanti akan membentuk suatu kumpulan-kumpulan yang kalau dipupuk sampai ke perguruan tinggi, mereka akan menjadi anak-anak yang hebat. Dan ini perlu proses, bukan hanya sehari dua hari untuk berdisiplin positif itu langsung jadi. Jadi perlu, kalau ibarat kata instruktur saya itu perlu 1.500 kali mengingatkan supaya menjadi sebuah kebiasaan yang baru. Berarti kita bayangkan berapa lamanya, mungkin sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun baru mereka itu bisa terbentuk disiplin yang positif. Jadi disiplin mendisiplinkan diri sendiri untuk melakukan hal yang positif sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Matur nuwun Bulaga. Nggih, mau. Selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Seperti kita ketahui kalau motivasi itu kan semangat, hukuman ya menghukum, penghargaan yang menghargai siapa yang berprestasi, dan restitusi adalah ini ilmu baru, ilmu yang saya dan Bapak juga baru mendapatkannya di
segitiga restitusi. Jadi untuk motivasi berarti kan ada di dalam diri sendiri. Namun ada juga di sini ada teori yang mengatakan ketika kita melakukan sesuatu itu ada 3 hal yang mendasari. 1, bisa jadi karena ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bisa jadi anak-anak itu misalkan mengerjakan PR karena tidak ingin dihukum. Berarti itu faktor dari tekanan, bukan dari diri sendiri, tapi karena takut terhadap gurunya. Itu faktor pertama. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, biasanya ini ada terjadi pada siswa-siswa yang ibaratnya orang itu kurang perhatian, jadi ingin imbalan. Nanti kalau saya bisa menjawab, saya dapat ini, saya dapat ini. Nah, itu juga faktor karena dorongan dari gurunya. Nah, yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini dari dalam dirinya, mau dihargai, mau tidak, mau dihukum, mau tidak, itu mereka akan tetap melaksanakan budaya positif. Ini yang ingin ditekankan pada guru penggerak, ditanamkan pada siswa-siswa kita saat ini. Jadi menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri. Nah, kalau sudah menghargai diri sendiri, otomatis akan menghargai orang lain. Nah, bagaimana bersikap nanti juga akan mengikuti, karena hatinya sudah disesuaikan dulu, hatinya sudah disesuaikan dulu untuk menghargai diri sendiri. Jadi seperti itu. Dan 3 motivasi ini yang paling ideal adalah yang nomor berapa Bapak Ibu? Nomor 3. Itu adalah berasal dari diri sendiri. Kalau nomor 1 dan 2 adalah karena faktor luar, bisa karena tekanan, paksaan dan lain-lain. Bagaimana jika ada anak-anak yang nanti akan melanggar peraturan? Apa yang akan dilakukan? Tadi kan sudah ada motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Biasanya kalau ada anak-anak yang katakanlah kita ajar, ada anak yang bisik, otomatis kadang ada yang langsung dikeluarkan. Biasanya itu kan ada anak-anak yang langsung kita hukum spontanitas tanpa kita sesuaikan dengan peraturan. Misalkan silakan kamu berdiri di depan, silakan kamu keluar daripada mengganggu dan lain-lain. Itu yang disebut hukuman. Jadi spontanitas tidak melalui prosedur yang sudah ada. Nah, terus selain hukuman, nanti ada lagi adalah penghargaan. Apa itu penghargaan? Ketika siswa melakukan prestasi, kita biasanya menghargai. Menghargai di sini adalah contoh. Kita kan pernah melaksanakan tes meeting, pernah melaksanakan perlombaan di tingkat kabupaten, provinsi dan lain-lain. Biasanya kan ada penghargaan, di mana ada yang kalah dan ada yang menang. Dan ternyata penghargaan tersebut di kurikulum yang sekarang
Dan dalam menangani siswa-siswa yang bermasalah, murid yang bermasalah pun itu harus benar-benar berhati-hati, jangan sampai melukai perasaannya. Ini adalah konsep Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara itu punya pengalaman sendiri, di mana ketika beliau itu diasingkan pada zaman penjajahan Belanda, kan beliau kan diasingkan ke Belanda. Beliau itu di sana kan membawa keluarganya. Anaknya itu karena melakukan kesalahan itu dihukum di luar, disuruh di luar rumah, padahal waktu itu cuaca sedang ada hujan salju. Setelah beberapa jam, akhirnya hati nuraninya itu mengatakan, saya tidak boleh menghukum anak saya seperti ini. Dia melakukan kesalahan pasti punya alasan, pasti dia itu punya sesuatu yang saya tidak tahu. Akhirnya dibuka pintunya, dipeluk anaknya, kemudian dia meminta maaf dan mengatakan, saya tidak akan mengulangi lagi, nak. Saya tidak akan mengulangi lagi. Maafkan ayah, seperti itu. Jadi dari pengalaman itu ternyata Ki Hajar Dewantara kemudian menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Kemudian beliau itu pulang ke Indonesia setelah diasingkan ke Belanda, membentuk taman siswa. Taman siswa ini yang akan menjadi cikal bakal dari pendidikan di Indonesia. Jadi seperti itu. Terus penghargaan, contohnya saat kita berulang kali menjanjikan kepada anak-anak akan berperilaku bertanggung jawab. Di sini ada kata-kata menjanjikan. Nanti kalau kamu nilainya bagus, akan ayah beri seperti ini. Itu kalau di keluarga. Kalau di sekolah, misalkan kalau kamu nanti pintar, akan berprestasi, akan ada hadiah dari ibu. Mungkin seperti itu sebagai wali kelas dan lain-lain. Ternyata di sini melakukan pekerjaan yang berkualitas itu kita harus dari diri sendiri. Dalam hal ini hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas. Itu sebenarnya kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya. Di sini itu ada psikologi terbalik yang dimainkan, dan benar-benar harus gimana gitu? Belajar ini tuh harus benar-benar halus sekali. Saya juga belum bisa melaksanakannya, tapi saya ingin berbagi ilmu. Siapa tahu Bapak Ibu bisa melaksanakannya, nanti saya yang langsung pamor kepada Bapak Ibu. Jadi saya yang akan belajar dari Bapak Ibu. Dan kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Berarti menjanjikan itu seolah-olah malah kita menyaksikan anak itu tidak bisa melakukan, makanya kita menjanjikan. Jadi skala psikologi seperti itu ternyata. Jadi konsep Ki Hajar Dewantara itu luar biasa, dan itu diakui juga oleh orang-orang luar negeri. Dan kita baru meliriknya sekarang setelah berapa tahun merdeka. Padahal itu adalah bapak pendidikan Indonesia. Kenapa tidak dari dulu saja ilmunya diterapkan di Indonesia? Itu yang sangat disayangkan secara pribadi oleh saya seperti itu. Jadi kemana saja kita kemarin? Itu yang disayangkan. Dan oleh Al-Fikor itu mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang untuk menghancurkan potensi. Mengontrol perilaku seseorang untuk menghancurkan potensi, untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi itu akan membuat cacat kepribadian. Karena mengharapkan sesuatu, karena ancaman, itu ternyata menjadikan kepribadiannya itu akan menjadi seseorang yang disiplin positifnya itu sangat-sangat tipis untuk masa-masa yang mendatang. Sekarang mungkin tidak terasa, tapi nanti kalau sudah SMA, perguruan tinggi, nanti ternyata karakter itu akan berpengaruh terhadap kehidupan mereka. Saya juga masih belajar untuk hal ini. 10 tahun, 20 tahun ke depan, kalau misalkan kurikulum ini tidak berubah, insya Allah Indonesia akan menjadi lebih baik lagi. Karena di sini konsepnya adalah konsep kemanusiaan,
benar-benar kemanusiaan, tidak ada kekerasan sama sekali, tapi mengetuk hati. Jadi mengetuk hati untuk menyadarkan bahwa ini loh, saya harus bisa begini-begini supaya saya mempunyai nilai-nilai yang positif. Itu yang disebut dengan disiplin. Jadi bukan harus begini-begini, nanti diskor, harus begini-begini, nanti ada hukuman. Itu ternyata sangat bertolak belakang dengan apa yang dipikirkan oleh Ki Hajar Dewantara. Dan satu hal lagi yang saya sampai saat ini masih belajar adalah tentang penghargaan. Bagaimana anak-anak itu akan maju ketika tidak ada penghargaan. Itu yang masih menjadi PR saya dalam pembelajaran. Dan mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa kita bisa saling sharing bagaimana solusinya supaya anak-anak itu bisa maju secara pendidikan, terutama di SMP Negeri 1 Karanganyar, tanpa hukuman, tanpa penghargaan. Itu PR yang besar, sangat besar. Tidak ada pembiayaan, tidak melibatkan pembiayaan dan lain-lain yang sangat besar, tapi efeknya luar biasa untuk 10 tahun, 20 tahun ke depan. Terutama bagi anak-anak SMP, mungkin 10 tahun, 20 tahun ke depan mereka akan menjadi seorang pemimpin bangsa ini, menjadi pemimpin kepala rumah tangga minimal, atau menjadi ibu rumah tangga untuk pemimpin anak-anaknya. Mereka juga nanti akan menanamkan karakter-karakter yang sudah kita tularkan sebagai guru, dan mereka saat ini menjadi murid. PR-nya sangat besar, Bapak Ibu guru. Dan tadi sudah saya singgung bagaimana ketika mereka itu tidak sesuai, misalkan tidak mengerjakan PR, apa kita tidak boleh menghukum. Terus mereka mempunyai prestasi yang luar biasa ketika mengerjakan. Misalkan ada soal, mereka bisa maju secara mandiri tanpa ditunjuk, dan itu benar. Bagaimana kita akan menghargai? Dan di sini nanti ada yang disebut dengan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah apa-apa yang mereka lakukan, kesepakatan antara mereka dan kita sebagai guru di kelas, bahwa ini loh, kalau melanggar ini berarti nanti kamu seperti ini. Kita tuntun untuk mereka itu menyadari apa yang disebut dengan keyakinan kelas seperti itu. Contoh dari keyakinan kelas yang sudah saya buat, lagi Bapak Ibu. Jadi ini bukan tulisan biasa, tulisannya A sampai Z, tapi dirangkai dan membentuk sesuatu yang sangat unik. Jadi ini adalah hasil dari kolaborasi saya dengan murid-murid kelas 7A, B, C, D, E, F. Kebetulan saya mengajarnya di 6 kelas tersebut. Ada yang disebut dengan kesepakatan belajar. Jadi contohnya berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran berlangsung. Jadi mereka secara otomatis kalau mau belajar ya berdoa, tanpa harus diberi perintah, karena itu sudah kesepakatan. Dan seterusnya, terus keyakinan juga ada yang syukur, hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Contoh, ketika anak-anak itu diajar, kita sedang mengajar, kita sedang menularkan ilmu, tapi anak-anak berisik sekali. Anaknya bisa kita panggil, tapi dengan lembut. Dan ternyata menurut Ki Hajar Dewantara, ketika menegur anak adalah face to face, tidak di depan orang lain. Seperti itu. Jadi dipanggil, si An sama Arman, silakan ikut guru sebentar. Mungkin di luar dikandani. Ketika dikandani itu, mereka dibawa bahwa apa yang dilakukan itu harus disadarkan, bahwa mereka harus menyadari bahwa itu tidak menghormati orang lain ketika ramai. Di sini kan ada berarti mereka melanggar keyakinan kelas, dan ujung-ujungnya juga mereka harus bukan sih harus kita bawa supaya sadar bahwa mereka itu telah melanggar keyakinan kelas dan tidak akan mengulangi lagi, serta
Jadi seperti itu. Jadi penghukuman poin dan lain-lain itu nanti akan ditiadakan sama sekali. Saya membayangkannya itu pembelajarannya itu lembut sekali dari hati ke hati. Jadi nanti efeknya itu tidak ada siswa murid yang trauma dan lain-lain seperti itu. Dan bagaimana jika mereka itu kalau PR terutama, kalau PR tidak mengerjakan, bagaimana? Ya kita panggil secara pribadi. Kita cek latar belakangnya kenapa tidak mengerjakan. Apa mungkin dari keluarganya, atau mungkin pengaruh dari lingkungan atau apa? Ya itu, dan itu ditindaklanjuti langsung. Setelah pembelajaran itu kita nanti akan berkomunikasi dengan wali kelasnya untuk menginformasikan kepada wali muridnya. Jadi perlu kerjasama banyak orang di sini. Jadi bukan hanya sekedar masuk kelas membagikan ilmu, ada anak-anak yang sudah biarkan saja atau di poin sudah selesai. Tidak, ternyata ini masih berpanjang sekali menuntun sesuai dengan filsafat dari Ki Hajar Dewantara. Pendidikan itu adalah menuntun anak-anak sesuai kodratnya. Kodrat ini berarti ada anak yang cerdas, ada yang pelan, dan itu kodratnya. Jadi nanti tidak ada perbedaan antara anak yang cerdas dan pelan, itu tidak ada. Yang ada nanti adalah hasil karya yang membedakan itu. Dan poin-poin seperti itu nanti akan dibawa ke proses pembelajaran berdiferensiasi yang sekarang itu sedang saya pelajari. Dan untuk yang materi ini adalah materi bab 1.4 budaya positif. Ternyata alatnya nanti ke pembelajaran berdiferensiasi. Atau ini tentang keyakinan kelas dan kesepakatan belajar. Selanjutnya adalah tentang restitusi. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang bagaimana ada hukuman, penghargaan, motivasi. Sekarang restitusi. Untuk restitusi, monggo Bu Pepi yang akan menyampaikan. Terima kasih. Monggo Bu Pepi. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Singkat saja nih, sebenarnya kegiatan ini diseminasi disiplin positif ini tugas kami karena sudah menyelesaikan satu modul. Jadi satu modul itu ada modul 1.1 sampai dengan 1.4. Kemarin kami sudah melaksanakan aksi nyata di sekolah. Tiap modulnya, submodul dari modul 1.1 sudah buat aksi nyata di kelas. Mungkin Bapak Ibu beberapa yang melihat atau tahu aksi nyata kami di kelas. Kemudian aksi nyata 1.2 juga sama. Nah, yang terakhir ini adalah aksi nyata 1.4. Jadi ilmu yang sudah kami dapat di guru penggerak ini kami pengimbasan atas ilmu yang kami terima sebenarnya bukan untuk menggurui tapi belajar bersama. Saya juga masih belajar karena ini baru modul 1. Ya, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Bu Antin. Ya, sebenarnya untuk 1.1 sampai dengan 1.3 itu materinya banyak, tapi ini fokus biar cepat nih. Nah, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi tujuannya itu biar anak bahagia. Di kelas kalau ada anak tidak bahagia, berarti tujuan pendidikan itu belum tercapai. Kemudian anak nanti diberi kesempatan untuk mengembangkan minat, bakat, potensi, kemampuan, segala hal yang unik bagi dirinya itu dikembangkan. Itu dari anak. Kemudian guru tugasnya apa? Guru itu menuntun dan memberi pedoman agar anak itu tidak kehilangan arah. Sebenarnya seperti
istilah apa ya? Misalnya ada sawah, ada padi, siswa itu adalah padi, guru adalah petani. Kok bisa seperti itu? Jadi seperti ini. Ada tanaman yang kita tanam, ada petani itu tugasnya adalah menanam padi, merawat sampai dengan panen. Apakah petani itu bisa merubah tanaman padi menjadi jagung? Tidak bisa nih Bu. Nah, jadi kodrat anak itu tersendiri, dia punya karakter dan potensi minat itu tersendiri. Jadi tiap anak itu punya karakter sendiri-sendiri. Jadi tidak bisa dibedakan si A dengan si B dengan si C, itu tidak bisa. Jadi berkembang sesuai dengan karakternya masing-masing. Kemudian guru tinggal menuntun saja. Nah, misalnya ada padi ditanam, kita rawat, kita semai, kita kasih pupuk sampai dengan kita panen. Kalau dirawat dengan baik, panennya itu berlimpah atau sedikit? Banyak ya, berlimpah. Itu tugas guru. Tapi saya ulangi lagi bahwa guru itu tidak bisa merubah kodrat anak. Nah, kodrat anak itu ada dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Ini materi bab 1 awal sedikit saja. Jadi anak itu punya kodrat sendiri-sendiri. Kodratnya apa? Ya bermain dan lain sebagainya. Kodrat zaman itu apa? Ya kita mengikuti teknologinya sekarang. Misalnya ada digital, kita ikuti. Yaitu sedikit tentang dan menurut Ki Hajar Dewantara. Ya. Ya, kemudian konsep utama budaya positif di bab 1.4 ini yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Di sini positif, kebutuhan dasar manusia itu apa saja, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi dan keyakinan kelas. Ini saya sedikit saja. Paradigma. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru seperti Bapak Ibu ketahui bahwa pembelajaran sebelumnya itu pembelajaran lebih klasikal ya, lebih klasikal. Nah, kita merubah menjadi paradigma baru. Nah, dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu seperti apa? Jadi tiap anak itu berbeda-beda. Si A kemampuannya tinggi, si B sedang, si C rendah. Tidak bisa kita nanti menyamaratakan. Jadi memang sekarang itu kurikulum yang baru tidak ada KKM, karena tidak mungkin siswa itu dikasih evaluasi dengan soal yang sama. Jadi tidak seperti itu, makanya tidak ada KKM. Jadi sesuai dengan bakat minatnya masing-masing. Terus untuk penilaiannya bagaimana? Nah, kita sesuaikan. Misalnya siswa yang tergolong nilainya tinggi atau yang rendah atau yang sedang, itu memang sedikit repot sih. Jadi kita membuat penilaiannya itu sesuai dengan grade-nya masing-masing. Jadi penilaian berjenjang. Nah, itu tugas kita. Nanti pelaksanaannya bagaimana ya. Nah, kemudian siswa nantinya belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu kemarin sudah anak di kelas 7. Yang pertama adalah tadi sudah disampaikan oleh Bu Atin, ada kebinekaan, kemudian ya mandiri, gotong royong, dan lain sebagainya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Atin, disiplin itu kalau kita dengan disiplin itu ada sesuai dengan peraturan, harus ini harus itu. Nah, ternyata sebagai pendidik tujuan kita itu untuk agar mereka itu bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebutuhan manusia. Tidak terlihat nih. Jadi
akhirnya muaranya itu adalah ya, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman ataupun hukuman. Tepuk satu. Saya kalau itu jam terakhir itu biasanya ngantuk. Sering sekali menggunakan ice breathing untuk meningkatkan motivasi anak. Sudah ngantuk, berdiri. Kita ice breathing bersama. Tepuk satu, tidak tepuk. Nah. Ya, disiplin positif itu tidak lupa untuk tidak mengindahkan adanya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia mungkin Bapak Ibu sudah tahu, bertahan hidup itu dalam papan sandang pangan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Contoh begini, misal anak di kelas itu nakal, ada temennya lagi nulis, pensilnya diambil, kemudian dibuang. Itu sebenarnya ada sesuatu di belakang itu. Salah satunya mungkin ini. Jadi anak caper di rumah kurang kasih sayang, kemudian dia ingin di sekolah dia ingin mendapatkan rasa itu. Jadi karena di rumah tidak ada. Kemudian penguasaan. Oh saya di kelas ini ingin berkuasa jadi jeger nomor 1. Nah itu anak nakal seperti itu. Kemudian bisa juga kepengen bebas. Ada lagi pelajaran guru di depan, lari ke sana sini, pengen bebas. Mungkin di rumah terkekang atau bagaimana. Nah itu kita harus memahami itu, kebutuhan dasar manusia itu berbeda-beda. Kemudian kesenangan, ada anaknya lagi makan atau minum tiba-tiba tumpahin. Nah karena dia bikin senang-senang, banyak dasarnya. Kemudian, nah dari hal itu, nah tadi juga sudah disampaikan ada motivasi perilaku manusia. Motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama tadi adalah untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Contoh berangkat jam 7 kurang 15 menit, takut dihukum, nanti suruh pusat di depan misal. Itu merupakan motivasi ekstrinsik atau dari luar. Kemudian yang kedua, mendapat imbalan. Nanti kalau berangkat pagi saya dapat bintang dari buku ini. Setiap hari berangkat pagi dapat bintang lagi. Nanti terakhir saya bintangnya banyak. Nah itu juga motivasi ekstrinsik karena dari luar. Nah yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi murid itu melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Wah aku siswa SMP 1 Karanganyar, masa berangkatnya telat. Jadi tidak ada motivasi dari luar, dari dalam dia berangkat pagi. Nah ini yang harusnya diterapkan di sekarang. Jadi bukan dari luar. Berikutnya adalah konsep disiplin dengan identitas kegagalan. Jadi disiplin itu bisa dua, bisa gagal, bisa sukses. Kalau gagal itu satu-satunya itu dengan hukuman. Jadi anak dihukum kemudian jadi kalau anak dihukum itu imbasnya adalah dia dendam. Bisa dendam, diingat sampai tua nanti. Oh dulu pas SMP saya dihukum berdiri di depan lapangan suruh hormat 10 menit. Itu anak bisa dendam sama gurunya. Awas kalau jadi guru. Nah itu bahaya juga sih. Jadi ada hukuman, ada juga penghargaan. Penghargaan itu tidak boleh. Ada anak juara 1, ya ibu guru kasih permen, ini ibu guru kasih riwut
ini Bu Guru kasih dan lain sebagainya, itu tidak boleh karena bisa mematikan kreativitas. Jadi tidak efektif memang. Jadi kalau ada anak sudah bisa mengeluarkan idenya, terus saya kasih reward misalnya, oh bagus sekali, ini saya kasih hadiah. Nah dari situ, udahlah, udah dapat hadiah, mau kreatif lagi itu udah malas, jadi tidak berkembang seperti itu. Nah, ini adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau tadi gagal, kalau pakai hukuman sudah pasti gagal. Yang kedua, reward pun ternyata itu bukan tindakan yang efektif, jadi kurang pas. Nah, ini ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensinya contohnya seperti ini. Ada anak lagi istirahat, temannya lagi makan, tiba-tiba minumannya itu ditumpahkan sama temannya. Nah, penguatan jangka pendeknya, misalnya Adi, kamu menumpahkan minuman, dia langsung dilap. Nah itu cuma saat itu saja. Kemudian misalnya perlu monitoring. Nah ini perlu dimonitor oleh gurunya. Kalau tidak dimonitor bisa saja si Adi itu tidak melap atau dia tinggal pergi. Itu konsekuensi. Kemudian stimulus dan respon. Harus ada stimulus dulu baru anak merespon. Adi, kamu tadi menumpahkan minumannya temanmu, coba silakan dilap. Nah itu stimulus, anak baru merespon, oh iya dilap. Kemudian murid menghormati peraturan, itu sudah pasti. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi mungkin saja pada saat si Adi itu menumpahkan minuman karena gurunya sudah bilang, Adi itu dilap dulu. Padahal saya tadi mau minta maaf dulu, tapi kok suruh ini. Nah ini konsekuensi. Nah solusi yang paling besar adalah namanya restitusi. Restitusi itu jadi murid bertanggung jawab atas perilakunya sendiri. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi tidak cuma pada saat itu saja, tapi imbasnya ke waktu yang lama. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol itu anak bisa mengontrol dirinya, tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi seperti ini, saya kasih contohnya yang singkat saja. Misalnya gini, ada anak itu tidak mengerjakan PR. Ada 3 clue. Yang pertama adalah hukuman, konsekuensi, restitusi. Ada anak tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman seperti ini, Adi lagi ya, Tono kamu tidak mengerjakan PR, silakan berdiri di depan, kemudian kakinya diangkat 10 menit. Hukuman. Nah ini anak bisa dendam, bisa juga malah lebih lagi asem. Saya sudah dicap oleh teman-teman bahwa saya adalah tukang tidak mengerjakan PR. Nah ini satu. Kemudian konsekuensi misalnya begini, oh no, kamu tidak mengerjakan PR, nanti istirahat kamu mengerjakan PR di BK 3 kali lipat. Itu konsekuensi. Nah kalau restitusi bagaimana? Kalau restitusi itu bertanya dulu, Tono, kamu sedang apa? Ini kemarin saya sudah praktekkan di kelas, saya mengerjakan PR Bu. Kamu mau baru mengerjakan PR? Iya Bu. Ya tidak mengerjakan PR itu tidak kamu saja, temanmu si Desi kemarin juga tidak mengerjakan PR, tapi kamu tidak mengerjakan PR pasti punya alasan. Coba Bu tanya, kamu alasannya apa? Kamu sabar ya. Nisa, kenapa kamu terlambat? Kamunya kesiangan tadi malam kamu ngapain? Jadi tadi malam kamu mengerjakan tugas bahasa Inggris banyak sekali sehingga kamu kelelahan, kemudian ketiduran. Nah, berat. Kamu itu punya nilai positif loh. Nilai positifnya apa? Kamu mengerjakan tugas, betul. Tapi kamu juga punya kesalahan. Kesalahannya adalah kamu terlambat. Berarti kamu telah menyalahi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Keyakinan
kelas apa yang sudah kamu langgar? Ya, terlambat sekolah, berarti disiplin waktu ya. Kira-kira disiplin waktu itu penting nggak? Penting. Berarti kalau disiplin waktu penting, kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Bangun lebih pagi. Terus? Menyalakan alarm. Ya. Itu ide yang sangat bagus ya. Jadi bangun pagi kemudian menyalakan alarm. Bisa juga alarmnya ibunya sendiri ya. Suruh bangun pagi. Nah ini contoh restitusi. Jadi tidak, oh kamu terlambat saya masuk BK misalnya. Nah itu. Jadi restitusi itu dengan cara memberikan penguatan dulu, kemudian bertanya, kemudian anak bisa mencari solusinya sendiri. Oh saya terlambat, berarti besok jangan terlambat. Nah itu restitusi. Ini kemarin sudah saya praktekkan di kelas. Nah ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi nanti yang kembali ke kelasnya itu sudah punya karakternya lebih kuat, positif ya. Menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi untuk restitusi ini bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi saya terlambat terus ditegur sama bu guru. Alhamdulillah saya tidak dimarahi. Jadi kemarin ada yang seperti itu. Saya bikin video testimoni dari anak. Assalamualaikum, saya Mas Jude. Saya senang sekali karena saya tadi terlambat tapi tidak dimarahi sama Bu Pepi. Begitu ada yang bikin seperti itu. Saya senang sekali karena tidak dimarahi. Besok saya akan bangun lebih pagi lagi dan tidak akan terlambat. Terima kasih Bu Pepi. Begitu. Jadi hal positif itu kalau kita kasih hukuman atau kita kasih konsekuensi itu jangka pendek. Tapi ini tertanam dalam siswa sampai jangka panjang. Tidak cuma mengerjakan PR ya, tapi masih banyak contohnya. Lima posisi kontrol. Ya, ini saya kasih contoh satu untuk hukuman, kemudian konsekuensi, restitusi. Misalnya ada anak itu pada saat upacara bendera, ternyata ada anak yang tidak memakai topi. Ada 5 posisi kontrol, waktunya cukup nggak? Mungkin dari saya cukup itu saja untuk budaya positif yang sudah saya terapkan dari modul 1 yang saya dapatkan ilmunya saya terapkan di kelas saya dari kelas 7A sampai 7E. Mudah-mudahan nanti bisa menular untuk guru-guru yang lain. Ini saya juga masih belajar karena untuk reward, hukuman, restitusi ini baru saya dengar dan langsung saya praktekkan. Mungkin Bapak Ibu guru belum tahu, dan dari tadi sudah ada gambaran sedikit bagaimana kita menyikapi kalau anak berbuat kesalahan. Jadi jangan sampai kita menghukum, kemudian ada pun anak memberikan prestasi, kemudian kita reward. Kemudian itu kurang efektif sebenarnya. Kemudian kalau anak memberi kesalahan, jalan yang paling efektif adalah restitusi tadi. Langkah-langkahnya sudah saya beri contoh tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Nanti saya buka sesi kalau ada yang bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat nih Bapak Ibu.
tampilkan video yang ini adalah materi dari sana untuk lebih jelasnya. Saya juga belajarnya dari sini, ya. Bentar. Sambil menunggu ini saya kalau ada yang mau bertanya boleh. Kita diskusi bersama. Ada permasalahan apa di kelas yang bisa didiskusikan bersama di sini? Saya persilakan tunggu. Kalau ada yang mau memberikan info. Salam dengar. Keberpasangan di kelas tentang disiplin positif. Yang pertama, saya melihat ada anak yang di rumahnya disiplin, menghormati, menghargai waktu. Tapi ketika di sekolah itu kok berbeda. Mungkin katanya dikatakan tadi adanya kebebasan. Nah, saya ingin dengan pendekatan yang dikatakan oleh Bapaknya adalah pendekatan dengan cara tidak hubungan, tapi dengan pendekatan preventif, maksudnya ya. Jadi saya mohon bagaimana caranya supaya anak itu di sekolahan dan di rumah sama, biar orang tuanya nanti lebih tahu bahwa anak di sekolah dan di rumah sama dan tidak ada salah pahaman antara kata guru di sini dengan kata ini, di rumah kayak ini. Bagaimana strateginya? Saya ingin tahu dari seorang di sini. Terima kasih. Terima kasih Pak Eko atas informasinya. Saya hanya bantu sedikit. Kalau jadi anak nakal di rumah disiplin, tapi di sekolah tidak disiplin. Ya, ibu dan bapak guru hebat. Ya, budaya positif di sekolah itu sangat penting karena merupakan pusat pendidikan. Jadi pusat pendidikan itu ada di sekolah, keluarga, masyarakat. Ini tiga-tiganya harus saling dukung. Kemudian bagaimana kalau di rumah itu disiplin, kok di sekolah malah kebalikannya. Nah ini PR buat kita sebenarnya. Kalau pendidikan anak ini tidak hanya dari orang tua, guru, kepala sekolah, semuanya itu berperan. Kalau di rumah disiplin, di sekolah tidak disiplin, itu kenapa seperti itu? Nah, jadi ada kebutuhan dasar manusia yang 5 itu. Yang pertama adalah tahan hidup. Berarti kalau kasusnya seperti itu, dia adalah kebutuhan kebebasan, betul sekali. Kebutuhan kebebasan karena di rumah dia tidak bebas. Misal pulang sekolah jam 1, jam 2 sholat, ngaji, sore main bola, belajar. Nah itu disiplin sekali memang, karena di rumah dia tidak punya kebebasan, takut dengan orang tuanya. Jadi di sekolah itu dia mengeluarkan kebebasannya. Pengen saya di rumah dikekang, di sekolah pengen bebas gitu, belajar lagi sana sini, gak disiplin. Nah itu memang
pewujudan sikap anak itu bisa saja seperti itu. Solusinya bagaimana? Yang pertama adalah kalau di kelas pelajaran saya sendiri, misal pelajaran IPA, saya melakukan pendekatan, jadi face to face dua anak, tidak boleh di depan temannya. Saya berdua, saya melaksanakan langkah-langkah restitusi tadi. Yang pertama saya bertanya dulu, kamu ini ya di sini tadi nakal di kelas, kamu nggak disiplin jamnya pelajaran, kamu kemana atau apa, kamu berisik, ya bu misalnya, kamu kenapa seperti itu? Nanti anak akan menjawab sendiri. Ada juga yang nggak tahu, biasanya ada anak yang seperti itu, ditanya apa, nggak tahu bu, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah ini tugas guru sebenarnya, PR-nya banyak sih, kita menggali, kemudian ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Sebenarnya Bu, yaitu kalau kita sharing dengan anak yang seperti itu, mungkin kita memposisikan sebagai teman, ngobrol dulu, tanya. Kalau misalnya kurang ini, kalau posisi yang paling pas itu sebenarnya manajer, jadi kita bertanya dulu, kemudian anak menjawab. Nanti dari situ kita ketahuan akar masalahnya seperti apa. Oh ternyata di rumah itu terkekang atau tidak berani karena ibunya galak, bapaknya juga galak, harus ini harus itu. Jadi seperti itu. Setelah itu kalau misalnya kita selama melakukan pendekatan ternyata tidak berubah, kita konsultasikan dengan wali kelas. Mungkin nanti wali kelas hubungannya dengan orang tua murid, nah itu bisa dibantu dengan guru BK. Kalau misalnya perilakunya sampai melanggar aturan bagaimana? Yang namanya hukuman itu kita di kelas misalnya ya, dihukum itu tidak boleh. Tapi yang namanya aturan, misal ada orang mencuri emas tidak dipenjara, ada orang membunuh masa tidak dipenjara. Jadi aturan itu memang ada hukumannya. Tapi kalau misalnya dalam konteks di kelas itu kalau itu tidak boleh dihukumi, kecuali kalau melakukan hal-hal yang melanggar aturan undang-undang, nah itu harus dihukum. Nah kalau melanggar aturan sekolah bagaimana? Itu memang ada aturannya tertulis. Jadi hubungannya dengan siapa? Dengan orang tua siswa. Jadi nanti bisa dipanggil untuk menemukan titik terang. Mungkin seperti itu. Jadi tidak kita langsung memecat, bocah nakal banget, padahal di rumah tidak. Tapi kalau itu sih mungkin 1-2 gitu. Kebanyakan di sekolah orang takut sama gurunya. Di rumah biasanya kalau saya kemarin parenting dengan wali murid itu malah, oh maaf bapak ibu ini anaknya saya kasih tahu nih karena tangannya ini kemarin rusak ini tuh. Oh nggak apa-apa bu, biarin. Kalau dibilangin orang tua nggak nurut. Kadang ada yang seperti itu. Jadi memang perlu adanya pendekatan intern mungkin di antara guru dengan siswa. Jadi pendekatannya langsung seperti itu Pak Eko. Terima kasih Pak Eko atas pertanyaannya. Jadi intinya nanti adalah kerjasama antara guru, wali kelas dan wali murid untuk menyamakan persepsi supaya mengetahui kondisi siswanya. Untuk lebih jelasnya dalam guru penggerak itu ada istilah segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini akan ada penyelesaian untuk permasalahannya yang tadi Pak Eko sebutkan. Silakan untuk dapat diperiksani. Dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah.
Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siapa? Pak. Sudah lama ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Jadi di sini siswa murid itu di bawah. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja Segitiga restitusi yang ada di materi di CGP yang 6 itu ada di modul. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau sudah cukup? Oh, gitu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi melihat contoh yang sudah Ibu berikan, misalnya contohnya tadi ada anak yang tidak mengerjakan PR, lalu ditanya mengapa kamu tidak mengerjakan PR, harus bagaimana, begitu ya, sampai ketemu solusinya. Itu kalau satu anak mungkin tidak memakan waktu banyak ya Bu. Misalnya kalau yang tidak mengerjakan PR itu 5, lalu kita harus seperti itu, apa waktunya nggak habis gitu. Mengatur kita apa jadi itu saja mohon solusinya. Terima kasih Bu Nani. Mungkin ini permasalahan kita semua karena jujur di pelajaran saya juga yang
tidak mengerjakan PR tidak cuma satu, bisa 2, 3, 4, ada 10. Nah, solusinya bagaimana? Tetap menggunakan segitiga restitusi, tapi tidak pada saat itu. Jadi anak dipanggil satu-satu mungkin di luar jam pelajaran. Nanti kalau waktunya, tidak mau jalan PR langsung di ini, habis memang waktunya 10 anak bisa 50 menit. Jadi untuk pendekatan itu mungkin cari waktu yang lebih fleksibel, tenang, dan jadi kalau ada ini langsung masuk ke benak anak, jadi di luar jam pelajaran gitu Bu. Untuk pelaksanaan segitiga restitusinya di luar jam pelajaran seperti itu. Kalau seperti itu, apa anak tidak berpikir aktif menggunakan PR apakah dia pasti tidak terlalu banyak atau tidak? Dan itu Bu, PR saya juga seperti itu di benak saya. Karena seperti ini, kalau memang di teori seperti itu ya Bu, jadi kita juga baru praktek bersama-sama ini, baru menerapkan. Kalau kita memberikan hukuman, memang ada solusi. Wah, dia jangan ngerjain PR, nggak dihukum. Besok ikutan ngerjain PR, bisa jadi seperti itu. Nah, tapi kalau dihukum nanti ada cap juga, cap tidak mengerjakan PR. Nah ini beda-beda anak, beda karakter juga sih Ibu ya. Jadi bandel aja, besoknya nggak ngerjain PR lagi. Nah solusinya bagaimana? Ini memang tugas kita Bu. Kalau kita menanamkan motivasi dari luar, eksternal, ekstrinsik tadi, itu tidak masuk ke dalam. Nanti di SMP mungkin karena dihukum, kamu nggak ngerjain PR, berdiri di lapangan 1 jam, besok dia rajin. Belum tentu nanti di SMP seperti itu, karena kan ini jangka panjang. Jadi kalau menurut teori itu sebuah karakter atau kebiasaan anak itu berubah itu dengan diubah atau diberi masukan itu sebanyak 1.500 kali Bu. Itu ada teorinya. Jadi itu anak udah dikasih tahu 5 kali loh. Kok masih baru 5 kali Bu, masih 1.495 kali lagi. Itu ada teorinya. Apalagi kalau anak kayak KSD, nah itu memang PR seperti itu. Saya juga baru udah 10 kali kamu nggak ngerjain masa 1.990 kali kita untuk memberikan nasihat. Jadi memang ini PR kita bersama, karena tugas, kembali lagi, tugas guru itu adalah sebagai penuntun anak. Kalau anaknya, kalau kita sih kalau mungkin SD anak murid itu cuma 30, kita seangkatan 275 bisa. Ya itu tugasnya memang berat ya Bu. Tugas kita ini PR kita bersama, mari kita cari solusinya bersama. Jadi kalau memang yang kita kehendaki, yang Ki Hajar Dewantara kehendaki itu memang motivasinya dari dalam sendiri, karena dia menghargai dirinya sendiri. Kalau dia mengerjakan PR karena takut dihukum atau dia dapat reward, nah itu bukan karena kemauannya diri sendiri. Nah nanti kalau pelajaran IPA, yang maju dapat nilai 10, yang maju dapat permen. Kalau pelajaran bahasa Inggris belum tentu nanti ngaji, mungkin seperti itu. Bisa karena beda dulu, beda perlakuan. Jadi reward punishment itu tidak boleh. Seperti itu. Dan kalau seperti ini, nah ini tugas kita memang harus menuntun pelan-pelan sampai anak berubah karakter, merubah watak sama waktu itu beda ya. Waktu itu yang komik itu cepat, tapi watak itu susah memang. Jadi harus pelan-pelan. Nah ini memang guru itu memang sebagai pahlawan tanpa tanda jasa sih katanya. Nah itu karena memang tugasnya berat. Seperti ini sih, umuran gampang ini. Nah ini yang intrinsik yang sebenarnya tidak menyenangkan tapi berat sih menurut saya. Nah terus kalau misalnya ada gini, ada hukuman, dihukum tidak boleh, dikasih penghargaan tidak boleh. Terus anak kita apresiasi terhadap prestasi anak bagaimana? Kalau misalnya kejuaraan boleh, misalnya lomba 17-an, juara 1 dapat piala, juara 2 itu kalau kejuaraan boleh. Tapi kalau di kelas bagaimana? Takutnya nanti beda guru, beda perlakuan, jadi anak tidak termotivasi. Jadi kalau misalnya anak yang seharusnya dapat penghargaan, kita
kita kasih penghargaan diganti dengan apa? Tetap sama, bukan ribut dalam bentuk benda atau barang. Misalnya dia mengerjakan PR 21 bintang 1, bintang 2, berangkat pagi bintangnya banyak, dia sombong malah nantinya. Jadi diganti apa? Diganti penghargaannya pada saat itu juga. Jadi waktu itu saja. Misal gini, kelompok 1 diwakili oleh si Desi. Oh terima kasih Desi, kamu presentasinya bagus sekali. Jadi langsung. Jadi penghargaannya langsung. Ayo kita tepuk jempol. Good. Nah itu jadi anak tidak besok aku harus ini karena harus dapat permen, harus dapat bintang, enggak. Jadi tetap kita hargai usahanya, prestasinya kita hargai dengan cara penghargaan pada saat itu dengan bentuk verbal. Jadi boleh tepuk tangan, beri aplaus untuk kelompok 1, beri aplaus untuk kelompok 2, beri aplaus. Nah itu udah ribet. Jadi kalau tidak dikasih ribet, nah udah senang, gue dikasih apa-apa. Nah itu jadi kalau saya tepuk jempol, anak udah senang banget Bu. Jadi biar lebih semangat lagi begitu Bu. Yang dikatakan bulan itu pemasaran itu tidak hanya anak satu, kalau anak satu muda ya Bu, bukan banyak. Tahu saya itu disiplin adalah sebuah perilaku atau perbuatan yang tumbuh dari diri manusia yang penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab. Ya. Kemudian saya paling susah itu membentuk kesadaran. Kalau menurut saya ini paling susah sekali. Nah, dengan kata-kata tadi dulu dari 1.000 kali sekali kita akan ajar gimana? Bagaimana ya? Cara saya mau anak itu sudah diberi kasih tahu, kemudian sampai di atas, sampai dengan diberi itu berarti sampai dengan 3 kali, anak itu tidak mau, 4 kali, 5 kali, apakah harus 1.500 kali? Mungkin anak itu sudah sampai lulus SMP. Itu sudah jauh lulus SMP, belum 1.500. Kalau menurut saya, nah, yang saya dengar maksudnya ini dari beberapa ini memang saya selalu sudah ada mau tumbuh yang namanya disiplin positif menurut nama. Coba kalau memang saya gerakannya gimana? Karena saya itu merasa bingung, jadi coba masih menggunakan hubungannya. Maaf aja saya bergerak masih saya ya maaf aja karena mungkin saya belum paham tentang planning aja ya, saya jadi masih monoton mungkin ya. Tapi ketika saya kasih hukuman, saya langsung minta maaf kepada anak. Jadi ketika saya hukum itu saya langsung minta maaf kepada anak. Maaf ya Mas, bukannya saya menghukum kamu ini. Dia langsung, biarpun saya sering, tapi dia masih menghargai. Karena ketika saya hukum, saya kasih minta, saya minta maaf. Apapun bentuknya saya minta maaf pada dia. Itulah saya untuk gunanya saya menghargai dan menghormati. Biarpun dia dengan saksi saya minta maaf. Itu saya mohon maaf kepada Bima karena masih menggunakan maaf. Itu aja. Terima kasih. Saya mewakili anak-anak Pak. Saya maafkan aku besok saya diulangi lagi. Jadi Pak. Sini Pak, ini saya oke. Kalau kita tidak menggunakan yang itu dua opsi ya. Bisa hukuman menjadi sebuah musuh, ya tadi yang bisa dikatakan oleh Pak. Ya, tapi hukuman itu bisa jadi berubah. Jangan cuma diambil dari sikap negatifnya ya. Yang saya bilang, kalau dari penimba mungkin dari ambil intinya, dari karena dihukum dia jadi wah musuh dendam. Itu jangan dulu. Tapi kita ambil yang positifnya. Dengan hukuman itu bisa berubah. Wah jangan ulangi lagi. Contohnya anak saya bisa. Kepada ketika tidak mengerjakan PR itu hukumannya tidak begitu. Suruh membawa
baru sadar, oh kamu kok tentunya seperti mana sih? Itu, tapi bukan karena dia musuh dendam sama guru. Kemudian apa lagi? Dia gurunya menyenangkan, seperti Pak Sigit. Kalau mengajar di kelas dulu, ini yang di kelas 9. Beda. Saya tanya pada dia, kamu suka pelajaran PPK? Suka. Kenapa sih? Dia sudah menjadi wali kelas sama belajar. Dia tunggu semangat kayak gitu. Saya itu pulangnya tunggu semangat belajar akhirnya. Jadi memang belajar juga harus menyenangkan. Terima kasih Pak Eko. Saya begini, menerapkan, saya bandingkan sedikit dengan SDG, TK. Ada anak, kalau TK memang susah diri ya, lari-lari sendiri. Ada anak bisa suruh berkelompok. Kok ada anak sendiri yang nyari aturan? Itu tidak dihukum. Itu pertama yang gini. Jadi kamu yang nyari kesini kan kamu ke pojok sana. Pojok sana itu isinya apa? Mainan semua. Teman-temannya pada belajar, menggambar, ini. Dia sendiri karena dia menyalahi aturan kelas, dia disuruh ke pojok. Ke pojok itu seru banget, ada mainannya, ada jajanannya, asik sendiri. Tapi setengah jam, ya aku dolanan gawean. Dia main sendiri, temannya di sana. Kalau mainannya banyak, ada cemilan apa, lama-lama bosan juga. Jadi dia baru sadar, nggak ada temannya, nggak asik. Nah, akhirnya dari situ dirubah. Tapi bukan kalau dihukum. Jadi kalau misalnya gini, anak saya juga dulu bisa hafal sus 30. Karena ini ketat, harus ini, harus itu. Mungkin kalau tidak mau jalan PR, traktir temennya. Tapi setelah itu pindah ke SD, berubah Pak. Jadi karena mungkin berhukuman, aku nanti suruh traktir temennya. Pindah ke SD Negeri 1 Karanganyar, ya berubah juga. Jadi karena itu berubahnya karena hukuman, nah itu satu. Kemudian yang kedua, tadi pelajarannya suka karena gurunya menyenangkan. Nah karena Pak Sigit nggak pernah kasih hukuman ya Pak, kasihnya tope-tope gitu mungkin. Jadi anak pada suka, mungkin bisa ditiru seperti itu. Jadi dengan cara pendekatan, aku ini ya, aku suka banget. Dan itu bisa mungkin pendekatan seperti itu. Ya salah satu motivasi. Jadi sebenarnya kalau nomor satu sih, mungkin dia suka belajar PKN karena gurunya itu masih ekstensif. Belum tentu nanti SMA, saya masih suka PPKM. Kalau saya memang suka ini karena gurunya beda udah gak suka. Nah itu ekstensif. Jadi memang apa-apa itu memang kita tanamkan ini memang susah sekali. Itu harus dari dalam. Ya tadi intrinsik dengan cara itu menanamkan memang dia harus sadar sendiri. Sadarnya apa? Karena dia menghargai diri sendiri. Misalnya, ya saya saja misalnya, jam pertama, nanti takut dimana Pak bisa. Atau guru penggerak berangkat siang. Tapi bukan itu eksternal. Tapi kalau dari dalam, saya menghargai diri sendiri. Saya memang guru, jam segini harus datang gasik. Nah itu motivasi dari dalam. Itu sampai kapanpun anak juga seperti itu. Jadi kalau berangkat pagi kasih bintang 1, bintang 2 banyak. Kalau SMA nanti nggak kasih bintang beler. Nah itu memang nomor 1 adalah motivasi yang paling efektif untuk merubah karakter pendidikan bangsa. Itu adalah motivasi dari intrinsik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Yang mau disempol gimana? Terima kasih. Jangan mau tanya kepada Mas Ibu bisa buat sama aku. Terkait yang disampaikan itu dalam pelajaran untuk guru BK itu kita tidak boleh memberikan hukuman dan penghargaan. Itu
Karena kalau kita memberikan penilaian, misalkan kita melakukan penilaian, terus ya nilai itu perlu disampaikan ke siswa atau tidak? Nah, karena saya masih bingung terkait dengan penghargaan itu. Kita mencantumkan nilai itu sama juga dengan kita melakukan penghargaan walaupun pasif. Karena yang sebenarnya saya agak sedikit mengerti penghargaan dan hukuman itu yang dilakukan oleh guru. Tapi kalau pendapat saya, kalau kita mencantumkan nilai, ini nah hasil ulangan kamu, ini nah hasil kerjaan kamu, nilainya sekian, itu secara tidak langsung tidak langsung itu sama juga dengan penghargaan. Saya sudah mampu, akan terasa. Oh saya dapat status, dan sebagainya. Itu salah satunya. Yang kedua tadi apa yang disampaikan oleh Bu Pepi terkait dengan pembelajaran siswa tadi diilustrasikan dengan tanaman padi bisa tumbuh maksimal, ya, buah lebat banyak, ya, tidak akan menghasilkan buah jagung. Itu saya pribadi mengaturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga dalam pertemuan kali ini kita semua mendapatkan keberkahan dan setelah nanti menjadi lebih sehat, menjadi lebih semangat untuk mendidik putra-putri bangsa Indonesia supaya Indonesia itu bebas dari keterpurukan. Ya. Begitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.